Indonesia melawan virus corona, kita tentunya juga harus siap untuk bagaimana melawan ini kalau kita sendiri tidak ada kesiapan untuk itu. Nah, terkait dengan kesiapan mungkin Bu Brian tadi yang menanggapi apa dikatakan oleh energik tadi ya. Nah, itu dia harus energik. Karena semuanya komandonya mungkin di kantor kepresidenan sekarang ya. Bagaimana caranya untuk melawan ini sebenarnya seperti itu? Mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi bukan berarti bahwa semua komando komando operasional untuk melawan stunting seperti yang disampaikan tadi ada di kantor staf presiden ya. Sebetulnya mandat kita ini kan lebih sebagai media center. Itu. Walaupun nanti di dalam pelaksanaannya kadang ada hal-hal teknis yang tidak bisa kita hindari ya. Terkait tadi misalnya 100 rumah sakit yang kemudian sekarang menjadi 132 rumah sakit ya, walaupun peraturan Menteri Kesehatannya setahu saya belum terbit untuk yang 132 rumah sakit ini. Kewenangan itu ada di Kementerian Kesehatan, tetapi kami sebagai media center bisa kemudian memberitahukan tentang daftar rumah sakit itu kepada publik, dan itu sudah kita lakukan. Sebetulnya sudah beredar ya daftar yang 100 ini. Mungkin yang menjadi PR ke depan adalah supaya lebih mudah masyarakat untuk melihat 100 ini sebetulnya ada di mana. 100 itu tersebar di 32 provinsi. Memang belum semua provinsi ya. Tapi yang 100 ya, yang 132 nanti saya harus lihat lagi. Mudah-mudahan kemudian minimal di setiap provinsi itu sudah ada rumah sakit. Memang rumah sakit banyak, tetapi kan ini perlakuannya kan khusus ya, harus ada ruang isolasi seperti itu. Nah, mungkin harus dilihat juga bagaimana kesiapan rumah sakit. Makanya pemerintah pusat punya firm dengan yang 100 yang sekarang menjadi 132 karena semua fasilitas tenaga kesehatannya juga sudah memahami apa yang harus dilakukan. Tetapi bahwa membaca situasi yang terjadi di masyarakat, ketidakfahaman, ketidaktahuan, itu buat kita sebagai masukan juga ya, sambil jalan kan kita memperbaiki diri. Walaupun tadi di awal misalnya saya sampaikan sebetulnya ini dari sisi gejala tidak ada hal yang berbeda dari beberapa penyakit yang lain terkait dengan saluran pernafasan. Tetapi memang sebagai virus ini kan virus baru. Kita seluruh dunia pun sebetulnya masih belajar karakteristik virus ini seperti apa. Masa inkubasinya itu berapa lama. Kita tuh sekarang itu masih menduga-duga berdasarkan pengalaman SARS dengan MERS karena jenis virusnya sama, corona. Tapi strain spesifiknya itu kan bisa berbeda. Biasanya kita bisa jelas tahu jenis virus ini setelah periode kejadian ini tuh selesai, baru kita belajar dari kasus-kasus yang ada dari seluruh dunia, dilihat karakteristiknya, kemudian disimpulkan rata-rata seperti ini. Nah, tapi sebenarnya strategi, sebagai media center, tapi strategi komunikasi yang dilakukan tuh seperti apa, Bu? Misalnya apakah menggandeng beberapa pihak lainnya untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat? Tadi kalau memang 100 rumah sakit itu sudah tersebar di daerah provinsi-provinsi lainnya, tapi di manakah nama rumah sakitnya apa? Apakah yang sudah dilakukan? Strateginya seperti apa? Jadi ada dua arah ya cara kita berkomunikasi, ke dalam dan keluar. Keluar kalau diperhatikan bahwa sekarang misalnya setelah kemudian diumumkan tentang 2 kasus positif, ini kan kita setiap hari itu 2 kali ada press conference ya, yang di kantor staf presiden dengan juru bicara yang sudah ditunjuk oleh presiden. Ini kan upaya untuk menyampaikan keluar apa yang sudah dilakukan dan semua informasi yang perlu diketahui oleh publik, oleh khalayak ya. Tetapi di sisi lain secara internal ini setiap hari itu kami ada rapat-rapat, bahkan rapat-rapat tingkat menteri yang melibatkan beberapa menteri itu datang ke tempat kami sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Dan ini tujuannya adalah selain kemudian menyampaikan temuan-temuan kita di lapangan untuk segera diambil tindakan yang sifatnya lintas kementerian, tetapi di sisi lain juga tadi sekaligus memberikan rekomendasi tentang solusi yang harus dilakukan. Solusi itu bisa kemudian kami bawa keluar untuk diberitakan keluar. Biasanya setelah ada rapat kan suka ada press conference juga di mana Pak Muldoko ada di sana, misalnya kepala staf, kemudian dengan bisa jadi didampingi oleh juru bicara atau deputi-deputi kami, tetapi juga akan dibawa oleh menteri yang bersangkutan untuk konsolidasi di dalam kementerian. Pihak mana saja yang biasanya secara reguler gitu diajak untuk rapat misalnya?
Sebetulnya ada tim ya, ada tim yang melibatkan semua kementerian kementerian yang terkait, kemudian ada orang yang assign begitu kan oleh kementerian itu untuk menjadi bagian dari tim kita. Tetapi itu adalah untuk mengolah informasi. Tetapi untuk siapa tetapi ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya insidental gitu. Di mana biasanya untuk pertemuan yang di tingkat menteri itu kan nggak semua menteri dipanggil kan, hanya menteri-menteri yang terkait untuk isu tertentu. Nah ini Pak Hermawan tadi ya betul ya kalau kita ada sinergitas antar kementerian gitu. Menurut Anda nih pihak atau kementerian atau instansi mana saja yang sebaiknya dirangkul untuk menyelesaikan masalah ini? Saya pikir mulai dari lingkaran presiden. Contoh, kita itu memiliki banyak staf khusus ya, yang muda-muda, energik, millennials. Walaupun secara penugasan mungkin core-nya masing-masing tentu ada, tetapi menghadapi coronavirus ini semuanya harus dilibatkan. Kalau saja model komunikasi ini kita lakukan secara terpadu, nah ini kan menarik ya. Bagaimana andai Presiden menyampaikan di media kira-kira begini, kami akan menjamin Indonesia ini tidak akan terjadi epidemi yang berlebihan seperti di negara lain dengan kerjasama multi stakeholder dan kita semua siap untuk itu. Nah kita mulai ini ada beberapa dan banyak staf khusus presiden, belum lagi Kemenkes dengan stakeholder yang lain begitu ya. Tapi dari lingkaran itu kan akan menenangkan masyarakat. Nah itu satu. Ada negara yang menjamin ya seperti itu. Betul. Nah bahasa-bahasa di depan media ini sebaiknya dikedepankan adalah concern kita bersama untuk mengatasi coronavirus atau COVID-19 ini. Nah hindari juga bahasa-bahasa yang terlalu membuat panik. Nah sekarang ini kan banyak bahasa juga yang keluar dari unsur pemerintah, misalnya terjadinya kelangkaan APD, masker dan lain-lain, bagi siapa yang menimbun akan diancam hukuman pokoknya. Nah hal-hal ini kan sebenarnya kontraproduktif menurut saya dalam konsen benar secara substansi, tetapi dalam menampilkan di ruang publik ini jangan sampai kita justru menimbulkan masalah baru. Nah yang harus kita lakukan adalah mulai dari model komunikasi kita itu harus dalam rangka konsen kita bersama dan meyakinkan masyarakat kita siap. Sembari itu memang dilakukan upaya community organization di dalam masyarakat itu, bagaimana masyarakat itu melakukan sesuatu, bahkan menjadi community first aid gitu. Masyarakat sendiri bisa mengatasi dan mengendalikan itu sejak dari masyarakat. Kan ini kan problem behavior sebenarnya. Terkait dengan perilaku kita yang abai terhadap PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat tidak begitu diutamakan, kemudian kita tidak berhati-hati dalam bersosialisasi, kita tidak aware terhadap indikasi coronavirus ini dan seterusnya. Hatta membedakan saja apa bedanya flu dengan influenza ya, dengan COVID-19 ini kan masyarakat belum paham betul. Dan bagaimana case fatality rate-nya, kemampuan untuk pejabat. Artinya begini Pak Hermawan, bukan menyortir atau memilih-milih informasi mana yang akan disampaikan, tetap terbuka, hanya saja caranya mungkin. Cara penyampaiannya ya. Mungkin yang itu ya. Nah itu sisi lain. Nah yang kedua, ini kan dua ya, tadi ke dalam dan keluar. Nah keluarnya ini kan ke publik, masyarakat. Tapi ke dalamnya di internal struktur sendiri, konsolidasi. Saya berkali-kali menyampaikan, di daerah itu yang namanya fasilitas kesehatan, termasuk klinik, balai pengobatan, puskesmas, dan bahkan rumah sakit, itu bosnya itu bupati wali kota. Jadi kalau kita tidak melibatkan pemerintah dalam negeri atau struktur yang di luar sektor Kemenkes sebagai leading sektornya, ini kan bisa bermasalah dalam bentuk koordinasi. Tapi saya yakin proses ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tetapi menghadapi ini kan yang terkonfirmasi dua ya. Dan kita tidak tahu ke depan ini daerah mana, andai. Kita sih tidak berharap terjadi. Tapi kalau ini terjadi, terkonfirmasi lagi, karena ini kan sudah lebih dari 100 yang sudah orang dalam, bahkan udah naik yang pasien dalam pengawasan sudah 100-an. Artinya ini kan kita tidak tahu dari daerah-daerah mana sebaran ini akan terjadi. Misalnya, angka 132 rumah sakit yang sudah disiapkan itu sebenarnya harus sejalan dengan epidemic analysisnya. Apakah akan pola sebaran kita ini ke arah mana? Sekarang kan dimulai dari Depok nih, mudah-mudahan tidak kemana-mana. Tetapi andai ini terjadi, mobilitas dan seterusnya, kita harusnya sudah prediktif di daerah mana. Dan seharusnya persiapan infrastruktur diarahkan pada epidemic analysis base ini. Kira-kira begitu. Itu menarik ya kalau kita mengenai infrastruktur analisis tadi, untuk di breakdown lagi seperti apa sebetulnya nantinya kesiapan pemerintah dalam menyiapkan itu. Tapi akan kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.